Selamat sore teman-teman. Ini kita mulai ya market review kita di hari Selasa ya. Ini mengevaluasi kemarin sudah batch 6 ya, price action yang batch 6. Jadi kita evaluasi ya sebentar ya. Terus habis itu ada yang alumni yang di price action juga kita coba evaluasi. Ini mungkin juga sekalian menjadi concern saya kepada teman-teman. Dalam trading itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Jadi sebelum kita masuk review, nanti di akhir ya, baru saya tambahkan topiknya ya. Sebelum teman-teman memulai sebuah trading, teman-teman harus bisa mempersiapkan hal ini. Ini yang saya tulis di depan ya. Saya ingin mengingatkan sekali buat teman-teman. Mumpung saya masih bisa mengingatkan, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan seberapa banyak yang kamu tahu tentang yang namanya technical. Seberapa banyak yang kita tahu tentang yang namanya metode. Seberapa banyak jurus yang lu tahu. Yang jadi keprihatinan saya adalah gini. Banyak orang yang mengaku trader pengen trading for living. Trading for living loh. Ini teman-teman coba bayangkan ya. Trading for living. Tetapi akhirnya tujuannya kan trading for living ya. Tetapi akhirnya mereka living for trading. Bedanya apa sih? Trading for living sama living for trading. Mereka kalau tidak klik buy, klik sell, dia bukan trader. Harus datang setiap hari ke pasar. Dulu saya begitu, betul. Ya, makanya kan jadinya kalau teman-teman punya catatan, teman-teman lihat balik deh. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman kayaknya harus ada TP, minimal gue harus ada buy atau ada pokoknya gue harus melakukan sesuatu hari ini. Kalau pasar atau mungkin di porto kita sudah penuh, sudah position sizing semua, udah masuk ke dalam situ, modal kita sudah ada di dalam semua, udah kebeli gitu ya. Tetapi kalau hari ini saya tidak buy, tidak sell something ya, kayaknya gue bukan trader di situ. Ya, ini saya harus katakan kepada teman-teman sekali lagi ya. Kenapa? Karena saya masih mendapatkan gimana ya, kayaknya saya harus trading. Loh kok hari ini tidak ada rekomendasi? Hari ini kok tidak ada stock pick? Hari ini kita buy apa ya? Pertanyaannya kan selalu mulai dari kayak seperti itu kan. Sepertinya ada yang kurang kalau misalnya gue tidak melakukan sesuatu. Itu sebabnya saya sering bilang kan kepada teman-teman, kalau teman-teman mau trading for living nggak masalah. Lu mau trading for living is okay ya. Tetapi jangan sampai teman-teman membuang waktu teman-teman cuma melototin yang namanya monitor dari jam 9 sampai nanti penutupan jam 3, bahkan nanti kalau bisa jam 4. Jangan melakukan hal itu. Kenapa? Kita itu sebenarnya ya dikasih talenta, misalnya dikasih talenta 10. Lu berarti cuma pakai 1. Nanti kalau waktunya lu akan ditagih itu. Ya dengan kata lain, amat sayang gitu loh waktu lu cuma dipakai buat melototin monitor dan sebenarnya nggak ada setup juga. Dulu akhirnya mencari momen-momen buat trading. Oh ini bener masuk setup sini. Oh ini bener ya. Akhirnya teman-teman jadi cocok logi. Kayaknya gue harus ada di sini. Gue harus masuk ke dalam saham ini. Ini kan gue suka banget ya. Gue nggak mau sampai lewatin. Pokoknya dia nggak ada setup pun gue masuk di situ. Ya udah mulai berasa belum kalau teman-teman sudah kayak apa ya? Jadinya kayak kecanduan ya. Kecanduan trading, kecanduan. Kalau gue trader gue harus ada di situ. Kalau gue nggak ada kerjaan ya gue liatinnya trading. Gue ngeliatinnya chart gitu kan. Kalau misalnya ada peluang ya gue masuk di situ. Padahal kan teman-teman udah tahu ya. Kalau nggak ada metode, kita nggak perlu melakukan apa-apa. Yang kedua saya juga harus katakan ya, kalau kita punya porto sudah penuh, artinya kalau di position sizing kan teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya ada yang jumlah sahamnya paling cuma 6 atau 7, ada yang cuma 4 gitu kan. Kalau itu udah penuh, nggak usah trading lagi. Lu mau ngisi apa lagi? Ya kan itu udah penuh, udah full kan. Kita udah nggak mungkin masukin lagi saham yang baru. Nah kalau udah nggak mungkin masukin saham yang baru lagi, ya sudah yang ada teman-teman follow the trend. Follow the plan. Jangan memaksakan untuk terus-terusan harus ada, oh pokoknya gue harus bongkar nih. Kecuali memang ada yang sudah boleh teman-teman bongkar. Ada yang kena price stop kah, ada yang kena time stop. Nah baru teman-teman cari yang lain. Selebihnya teman-teman nggak perlu harus ada di dalam trading. Nggak perlu harus benar-benar melototin market. Ya makanya saya udah mulai mencoba untuk mengurangi ya keaktifan saya di grup. Dengan begitu ya saya nggak mancing juga teman-teman untuk melakukan trading gitu.
Semua itu memang sudah ada di setup. Teman-teman bisa lihat lah ya, topik-topik yang sudah ada, di mana dia money spot, ada yang di Comet, ya, ada yang mungkin di Flex, segala macam. Itu kan sudah ada yang jalan. Nah, kalau sudah ada yang jalan, ya you follow the plan saja. Ya, saya pengen banget loh, kalau misalnya boleh gitu ya, ada gitu ya, usul ke sekuritas. Ada yang kalau misalnya dia sudah klik buy, mereka udah punya plan tuh, stop lossnya di mana, TP-nya di mana, ya udah itu nggak bisa dikutak-atik. Pengen banget, cuma kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena gini, tadi pagi itu teman-teman lihat nggak? Ada satu WhatsApp ya. Ini saya nggak tahu buat lucu-lucuan doang atau apa gitu ya. Ini kan saya mencoba untuk bagi ke teman-teman kan. Nah, habis itu saya mencoba untuk tanya ke teman-teman, kira-kira apa sih hubungannya sama trading? Pas ngelihat ini saja, teman-teman udah mulai patokan pada sesuatu yang kayaknya dia bodoh banget gitu ya, ada diputusin nanti tinggal cari lagi. Itu kan sudah mulai ya. Satu, trader itu biasanya kurang teliti. Pokoknya udah ngelihat something, udah di situ aja yang difokuskan. Padahal kalau teman-teman baca secara garis besar, gambaran besarnya itu kan sesuatu yang berbeda ya. Ini kita bisa artikan sesuatu yang berbeda. Artinya si ceweknya bodoh banget kan? Gitu loh. Ya, itu saja sudah mencerminkan bagaimana kita trading. Kadang-kadang kita nggak lihat gambaran besarnya. Kadang-kadang kita nggak melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita lihat, yaitu major trendnya. Ada yang perlu kita lihat, secondary trendnya. Ada yang perlu kita waspadai. Yang seringkali kalau misalnya kita buka chart itu cuma ada berapa candle doang. Ini uptrend nih. Atau satu candle pun uptrend gitu. Ya, itu satu. Kedua, seringkali kita melepas sesuatu yang punya potensi, punya peluang untuk emosi yang sesaat. Kayak misalnya ini chat ini nih. Ada yang dia membandingkan 2 juta sebulan sama 200.000 sehari. 2 juta sebulan sama 200.000 sehari. Bisa dibandingkan nggak? Kalau lu lihat angkanya toh, iya bener, ini nanti 2 juta akan jauh lebih gede daripada 200.000. Bener nggak? Ini arah nih. Waduh, saham saya itu yang saya ikutin nggak arah. Maka teman-teman cepet-cepet pindah ke saham yang arah. Harapannya besok dia arah lagi. Gitu. Nah, padahal ini plan kita itu masih TP-nya gimana gitu. Nah, sebuah saham yang sudah lari kenceng, ini kayaknya gue harus ikut. Ambil contoh ya, kemarin sempat bahas kan. Saya pengen ada saham kayak WIM. WIIM. Ada pengen kayak Tekim INKP. Lah, kepunya saya kok belum naik gitu kan. Berapa banyak yang pindah ke sana? Tidak ngikut plan yang di sini. Nah, terus hari ini sahamnya naik. Yang situ turun. Berapa banyak yang seperti itu? Lu kotak-katik mulu gitu ya. Nah, sampai akhirnya ini yang satu nggak dapet, yang satu juga nggak dapet. Ya, lama-lama apa? Wah, metode nggak jalan. Ya udah, gue cari lagi metode yang lain. Nanti lu pindah lagi. Ini yang dibilang. Sebenarnya yang namanya trading, orang sukses atau tidak, itu bukan masalah berapa banyak metode yang dia tahu, berapa banyak jurus yang dia tahu. Bukan masalah dia nggak ngerti bagaimana risk manajemennya. Bukan masalah dia nggak ngerti soal yang namanya ini. Lu mesti analisa, lu mesti melakukan persiapan, lu mesti punya trading plan. Habis itu you trade the plan. Bukan masalah ini. Mereka bukannya nggak tahu. Mereka tahu. Tetapi kedisiplinan mereka di dalam mengikuti plannya. Ini masalahnya gitu loh. Ya nanti akhirnya orang-orang keluar-keluar. Lah itu kan sesuai plan ya. Oh ya ampun, bener aja. Tahu gini gue nggak pindah. Kalau lu bikin catatan, lu akan bisa melihat itu semua. Karena dulu saya begitu. Ya makanya kenapa saya tidak pengen, tidak ingin, dan berharap teman-teman tidak mengikuti hal yang sudah jelas-jelas tidak memberikan kepada kita profit konsisten. Saya udah mengalaminya. Nah teman-teman yang belajar mau mengalaminya lagi. Ini kan sebenarnya nggak ada urusan. Lu nggak tahu metode nggak mungkin. Kita udah ajarin soal money spot, kita udah ajarin Comet, sampai ke Wyckoff-nya. Itu semua sudah, bahkan teman-teman masih bisa research, bisa melakukan penyegaran. Kita akhir-akhir ini kita sudah mulai menemukan indikator-indikator yang bisa teman-teman pakai agar lebih objektif, ya kan? Itu kan nggak mungkin teman-teman nggak ngerti soal metode. Nah kalau nggak tahu metode lagi, di YouTube itu banyak banget yang bisa teman-teman cari, yang bisa teman-teman dapatkan metodenya. Jadi nggak ada orang bilang, sekarang ya, nggak ada yang bilang gue nggak tahu lo tentang support resisten. Lu tinggal lihat di YouTube semua banyak kok. Ya kan lu pasti tahu. Lu nggak mungkin nggak tahu soal bagaimana cara menggambar yang namanya Fibonacci.
Lu nggak mungkin nggak tahu soal yang namanya bagaimana cara membaca indikator A, B, C, D, E. Ya kan, bahkan ada indikator yang sampai berbayar segala macam. Lu juga berani untuk rela bayar uang itu untuk membeli indikator itu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kok gua tidak kunjung juga profit konsisten. Masalahnya bukan di metode kan. Masalahnya bukan soal lu nggak tahu bagaimana mengatur risk management. Betul nggak? Yang jadi masalah adalah kitanya seringkali membiarkan emosi kita bermain. Nah, ini yang saya bilang. Kita sering melepas peluang-peluang besar karena mengikuti emosi yang sesaat. Nah, di sini saya juga pernah ingatkan kan, sebaiknya cari komunitas yang pas. Yang tidak melulu teriak-teriak, buy ini, buy itu, buy ini, buy itu. Lama-lama pasti teman-teman akan tergoda untuk pindah. Nah, ini modal gue nggak ada, semua udah masuk ke dalam emiten. Ini ada beberapa nih, udah sempat breakout, kemudian dia turun lagi. Kayaknya gue harus pindah nih. Gitu kan? Ya, nah ayo pindah kemana? Ini yang sono teriak arah-arahan nih. Ya, itu gue pindah ke situ. Pas gue pindah malah dia turun. Nah, yang di situ naik. Ini makanya coba teman-teman analisa. Coba teman-teman perhatikan. Kemudian tinggal evaluasi dirinya. Benar nggak sih seperti itu? Kalau benar, ayo kita trading dengan cara yang benar yuk. Nah, sekarang jadi masalah itu adalah bagaimana sih kita trading yang benar? Trading itu yang tadi saya bilang, lu bukan nggak tahu tentang metode. Lu bukan nggak tahu tentang bagaimana mengatur risk management. Ya kan? Lu bukan nggak tahu tentang itu semua, tentang psikologinya, harus bagaimana, aturan dasar dan segala macam. Yang jadi masalah kita adalah kita kurang yang namanya disiplin kan? Sambil analoginya begini. Kok lu cuma menggunakan satu jurus? Padahal kita bisa lu pakai jurus-jurus yang lain. Lu pakai dulu satu jurus. Kalau lu udah pinter dengan jurus itu, baru lu tingkatkan. Lu mau buka cabang dengan jurus yang lain, silakan. Ya kita kan punya banyak ya. Kita punya beberapa. Ini ngomong aja si Money Spot sama si Comet aja deh. Nah, ini dua ini saja teman-teman udah harusnya sih udah mendapatkan setup yang cukup banyak. Dari kemarin semua setup kita itu menjurus ke Money Spot sama si Comet. Ya dari yang kita kasih stock pick segala macam kan itu semua menjurus ke yang namanya Money Spot sama si Comet. Ya itu udah clear ya di situ ya. Itu saja teman-teman aja bisa lihat kan berapa persen dari apa yang sudah kita kasih di stock pick itu yang sudah jalan, dan kalau teman-teman jumlahkan semua pasti ada yang loss. Ya kalau teman-teman jumlahkan itu semua berapa banyak sih ujungnya itu profit konsisten apa tidak? Teman-teman plus apa enggak itu ya. Nah, kalau plus, nah udah ya, ini soal metode segala macam udah jelas. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berbisnis tradingnya. Jadi ini bukan masalah main-main lagi. Ini bukan masalah teman-teman hanya menjadi seorang trader tok, tetapi bagaimana kita berbisnis benerannya. Bagaimana kita berdagang benerannya ya. Ini ambil contoh ya. Ambil contoh yang paling gampang adalah teman-teman lihat KFC, lihat McDonald lah. Mereka dagang apa sih sebenarnya? Semua harusnya mereka berdagang makanan kan. Tapi teman-teman coba lihat, McDonald itu penjualan terbesarnya apa? Dia punya ayam, dia punya burger ya, dia punya minuman dan lain sebagainya. Tapi penjualan paling besarnya di mana? Di burger kan. Karena memang di awalnya McDonald itu jual burger. Dan itu nggak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena omset dari burger itu, karena orang-orang juga udah tahu kalau lu ke McDonald, yang lu cari burgernya. Kemudian KFC itu dari awal jualan apa? KFC itu dari awal jualan ayam. Nah, jadi kalau teman-teman ke KFC, yang dicari apa? Ayam kan? Nah, lihat mereka bagaimana sampai hari ini. Itu McDonald sama si KFC sudah bertahan berapa lama, hanya jual satu macam. Yang namanya burger sama yang namanya ayam. Betul nggak? Nah, kemudian mungkin udah berapa tahun kemudian lah ya, mereka mulai ngelihat, kayaknya boleh loh gue tambahkan sesuatu sebagai pelengkap dari toko gue. Makanya si McDonald tambahin ayam, karena melihat KFC siapa tahu ada pelanggannya si KFC bisa sedikit ke McDonald kan. Ada yang dari KFC dia juga jualan burger. Untuk apa? Ya untuk coba-coba bisa menarik nggak ya pelanggan sebelah ke toko mereka. Nah, teman-teman lihat di sini, mereka berbisnis. Benar nggak? Bagaimana mereka berkembang sampai akhirnya dari Amerika terus bisa sampai ke Indonesia, sampai ke semua negara punya yang namanya McDonald sama punya yang namanya KFC. Mereka jualan apa?
jualan satu jenis barang. Mereka udah siap dulu dengan barang itu. Ini udah menjadi penjualan pokok, pendapatan pokok. Begitu pendapatan atau barang ini mulai menghasilkan keuntungan, dari keuntungannya itulah mereka mencoba untuk membuat dish yang lain atau makanan-makanan pelengkap lainnya. Betul nggak? Sehingga kalaupun akhirnya gagal, misalnya McDonald gagal di ayam, nggak masalah kan? Kenapa? Karena mereka coba untuk berjualan ayam dari keuntungan, bukan mereka tambahin modal lagi. Penjualan utamanya di mana? Tetap di burger kan. Nah, demikian juga dengan bisnis trading ini. Yang teman-teman lakukan apa? Konsen dulu, fokus dulu, konsentrasi dulu pada satu metode. Ya, kalau metode itu sudah memberikan teman-teman profit konsisten, lu udah tahu bagaimana cara menggunakannya, bla 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 segala macam ya. Habis itu lu udah benar-benar mengujinya dalam udah berapa banyak transaksi. Nah, teman-teman udah mulai lihat nih dengan mata kepala sendiri, oh iya, metode itu bekerja ya. Nah, itu udah konsisten, baru lu cari metode yang lain. Misalnya oke, lu mau lihat ke Comet segala macam, silakan setelah itu. Tapi mulai dulu dengan memprofit konsistenkan trading kita, bisnis kita. Dia berkembang dulu di situ. Kalau enggak, lu akan kayak gini. Ya sebentar-sebentar lihat, yang sono arah, gue kok enggak arah-arahan ya? Kok gue enggak begitu ya? Gue kok kayaknya nggak bergerak. Hari ini malah gue nggak kemana-mana sahamnya. Kok ini udah seminggu nggak kemana-mana sahamnya. Terus habis itu kayaknya udahlah, gue pindah saja ke sana. Kayaknya sana lebih enak. Ya, sono kalau teriak-teriak semua ikut gitu. Oh bener cuan. Terus habis itu di sana ngomong kalau sampai rugi. Oh iya, karena lu masuknya telat. Kita mah udah masuk dari awal. Kan gue teriak, lu harusnya masuk. Padahal kalau dia teriak mungkin sahamnya udah nggak tahu kemana kan. Lu nggak ada metode di situ, modal teriak-teriakan orang. Gimana coba? Bagaimana coba lu bawa profit konsisten di situ? Akhirnya, walaupun lu belajar, walaupun nanti lu udah kutak-katik, lu udah bayar mahal-mahal ya, ujung-ujungnya lu akan balik lagi ke pola yang sama di tempat yang lama. Sebelum teman-teman melakukan apapun. Makanya saya bilang, selama saya masih bisa, saya nggak akan segan-segan untuk teriak-teriakin teman-teman terus. Bikin dulu yang namanya analisa. Kemudian catat, lu punya trading plan dan lu trade the plan. Ikutin plannya sampai selesai. Kalau dia belum kena stop loss ya sudah, teman-teman ikut dong. Nanti kalau marketnya, ini misalnya contoh ya, oke hari ini ADCP naik, ya Adikarya Komuter itu naik. Nah sekarang hari ini dia naik, besok kalau misalnya dia turun 2 hari 3 hari berturut-turut, lu gimana? Pada saat dia naik lu seneng, wah lu teriak-teriak semua kan, ya. Nah nanti dia turun 2-3 hari, lu udah mulai khawatir, lu udah mulai kayaknya ini bakalan turun nih, bakalan habis nih, bakalan tergerus lagi nih keuntungan gua. Nah terus habis itu lu keluar, lu pindah lagi ke tempat lain, misalnya kayak Doit lah, lu pindah ke Doit ya, karena hari ini Doit kan sempat naik tapi akhirnya nggak naik lagi. Terus habis itu dia naik Doit, lu pindah ke situ. Doit berhenti naik lagi. ADCP-nya mulai kembali naik lagi karena kemarin dia pullback, dia mulai kembali naik. Kemarin kan trading plan gue begini, gue pindah lagi ke situ. Coba lu mau sampai kapan begitu? Intinya adalah, ayo mulailah. Teman-teman mulai disiplinkan diri teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu trading plan-nya gimana, setupnya masuknya udah tepat, sudah objektif ya, sudah bukan subjektif lagi, ya sudah ikut plan-nya. Udah, jangan diganggu gugat, jangan diapa-apakan sampai dia kena salah satu sisinya. Mau kena stop loss-nya atau kena yang namanya TP-nya. Oke, ingat ya teman-teman ya, kenapa kita butuh yang namanya stop loss? Karena kita tidak mau membiarkan yang namanya big loss datang. Saya boleh jamin kalau teman-teman sudah masuknya dengan tempat yang tepat, sudah dapat yang namanya stop loss, otomatis dalam trading teman-teman itu pasti tidak ada big loss yang datang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gue kena stop loss terus bagaimana? Apa nggak hilang juga uangnya? Nah di sini pertanyaannya gini ya, kalau teman-teman kena stop loss terus, lu evaluasi nggak? Lu masuknya di mana? Terus habis itu bagaimana stop loss lu? Lu ditaruh di stop loss yang tepat nggak? Kalau lu masuk di money spot, kan kita misalnya punya stop lossnya misalnya di bawah money spotnya itu udah jelas banget kan? Ya money spot di situ supportnya juga kelihatan banget. Di situ harusnya stop lossnya kelihatan banget. Nah, habis itu tinggal lihat sentimennya. Kalau memang sentimen hari itu bagus, dia kan naik kan?
Nah, pergerakan naiknya itu kena TP lu nggak, atau dia kalau misalnya lu ikutin sampai bener-bener patah trendnya, itu kira-kira gimana? Nah, habis itu lu evaluasi kena stop lossnya itu untuk berapa kali transaksi. Kalau lu cuma, oh aduh, gue masuk kena stop loss, gue masuk kena stop loss, masuk kena stop, oh 3 kali kena stop loss, berarti ini nggak bener ini. Bisa nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih kalau misalnya kalau misalnya ngambil sebuah statistik buat penelitian nih. Ini tidak tepat, ini tepat gitu ya. Tapi cuman dari data yang sedikit itu. Atau misalnya kayak teman-teman lah menilai, kayak pemerintah lah menilai inflasi. Inflasi itu terjadi, betul. Inflasi Indonesia itu tinggi banget, tapi dia lihatnya cuma di Jakarta. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Dia harus mengambil dari semua kota-kota yang ada kan di seluruh provinsi Indonesia. Ya kan, di seluruh Indonesia dia ngambil datanya. Nah, baru data itu valid toh untuk kita jadikan patokan, oh benar inflasi udah naik. Tapi kalau dia patokannya pada Jakarta doang, orang-orang di daerah Banyumas nggak berasa inflasi. Benar nggak? Beda banget. Jakarta nih dengan uang 2,5 juta dalam 1 tahun, 1 bulan, belum tentu hidup enak, belum tentu hidup lu seenak di Banyumas. Ini ekstrim banget ya. Maksudnya Banyumas juga bukan kota-kota kecil-kecil banget kan. Tapi maksudnya ngerti ya. Teman-teman nggak bisa menggunakan data yang sedikit untuk mengeneralisasi bahwa ini nggak itu. Nggak kerja kan. Kita melakukan backtest aja, kadang-kadang itu dari 100 transaksi. Melakukan forward testing itu kadang-kadang bisa dalam 100 transaksi. Atau lebih dari itu baru kita bisa adjust bahwa oh ini winning rate-nya segini. Nah, lu dalam berapa kali transaksi saja, dan belum tentu lagi lu bikin trading plan. Jadi lu cuma lihat, oh dia merah nih. Kalau misalnya dia merah, tadi kan kemarin kan kita udah bahas kan, lu kegedean position sizing lu, itu juga membuat lu nggak nyaman. Ya kan, akhirnya lu keluar aja. Terus habis itu bilang ke seluruh dunia, gua kena stop loss. Gua harus stop loss. Padahal position sizing lu kegedean dan lu merasa nggak nyaman dengan melihat, oh ya ampun, kok ruginya segini. Padahal di awal mungkin lu udah bikin yang namanya risk management atau money management. Kalau rugi gue segini, gue keluar. Nah, tapi lu masuk ke dalam satu emiten itu jauh lebih besar daripada yang lu tetapkan di awal. Nah, terus tiba-tiba dia turun, padahal belum kena stop loss lu dengan trading plan-nya ada. Cuman angkanya sudah gede, angkanya sudah melebihi kemampuan lu untuk melihat dia rugi. Maka dari itu sebelum stop loss lu udah kabur duluan. Ya kan? Maka dari itu ya sekali lagi tolong dicatat, kemudian diteliti ulang. Kan di dalam jurnal itu lu ada namanya alasan beli dan alasan jual kan. Nah, saat lu catat alasan lu beli dan alasan lu jual aja, ya kalau lu masih terbata-bata, ini kenapa gue jual ya? Nah, itu udah ketahuan dengan sangat jelas. Kalau alasan saja lu nggak bisa tulis. Itu udah pasti lu keluar karena emosi. Itu udah pasti lu keluar karena udah menyalahi aturan-aturan yang ada. Makanya kenapa jurnal itu menjadi sesuatu yang saya bilang mentor buat teman-teman. Ngingatin teman-teman loh, kenapa gue jual ini? Ya dari sini aja teman-teman pasti udah bisa merasa bersalah sendiri. Ya kenapa gue jual ya? Padahal ini kan belum kena stop loss gue. Yang jelas-jelas gue jual karena gue nggak enak saja melihat angka segede itu ada di dalam portofolio saya. Ya berarti kan teman-teman bisa melakukan review kalau teman-teman udah tahu alasannya. Ya kan, selebihnya hampir boleh dibilang nggak ada masalah sama sekali dengan metode. Ada kok orang yang bisa untung 100%, untung sampai 200%. Tapi kenapa kita cuma bisa ngambil profit yang cuma 3-4%? Dengan metode yang sama loh. Teman-teman yang lain nanti pamer lagi profit, itu jangan pamer lagi ya, nanti emosi yang lain. Makanya saya udah jarang banget kan mencoba untuk mengasih lihat keuntungan porto saya. Nanti yang lain merasa kenapa ya dia bisa ya? Oh, pasti dia pindah-pindah, pasti begini dan begitu. Lebih baik nggak usah lagi. Ini kayak misalnya Pak Rangga nih sering nongolin 100%, bro. Nih, gue tahan nih 100%. Itu akhirnya mendorong kita untuk emosi. Nah, yang nggak pas itu adalah pada saat teman-teman sudah trading dengan emosi, itu nggak ada yang pas, nggak ada yang bagus dengan cara yang seperti itu. Jadi saya berharap sekali lagi teman-teman, urutan ini coba didisiplinkan lah. Teman-teman sudah melakukan analisa, sudah tahu nih ya, sudah tahu setup-setupnya yang di mana-mana saja, udah tahu semua ya. Pas teman-teman masuk, udah trade the plan, coba.
Semakin sedikit yang lu tahu, ya, semakin baik trading kita. Ya, apa ini maksudnya? Maksudnya gini loh, kalau lu sudah punya porto penuh, ada yang 4, ada yang 7 ya. Kalau sudah penuh, jangan coba-coba cari yang lain. Udah nggak usah bikin watchlist yang lain dulu deh. Kalau dia udah penuh, udah lu trade itu dulu. Ya lu trade itu dulu. Itu selesaikan dulu itu. Baru kalau ini udah ada menjelang TP nih, baru lu cari. Kira-kira nih setelah TP gue pindah kemana? Ada yang sama nggak? Di setup ini ada yang sama nggak? Kan screenernya saya udah kasih kan? Screener yang money spot udah ada, screener yang comet sudah ada. Bahkan indikator untuk melihat comet pun saya sudah kasih. Jadi untuk itu nggak usah teman-teman khawatirkan. Sekarang yang penting adalah ini yang sudah ada di dalam porto, you jaga. Dan sampaikan dia ke tujuan dulu. Baru habis itu lu pindah. Jadi semakin sedikit yang lu tahu, itu semakin baik. Ya makanya kalau saya boleh ekstrim kayak misalnya kayak saya gitu ya. Ekstrim, nggak usah pakai semua komunitas. Kalau memang komunitasnya si Minds juga mengganggu kita, buang, hapus. Gitu. Jadi semakin sedikit yang kita tahu, semakin baik. Karena metode sudah ada kan, teman-teman udah tinggal objektif saja, nggak usah sampai subjektif. Bagaimana kita bisa trading seperti robot, itu yang susah ya sebenarnya ya. Tetapi bisa kok. Caranya gimana? Lu sibukkan diri lu. Makanya jangan cuma depend on satu pemasukan. Ini yang saya bilang, teman-teman dikasih talenta 10 talenta. Lu cuma pakai satu, yang 9 ngapain? Simpan pak, nanti kalau misalnya tuan rumahnya datang, dia mendapati ini masih utuh, tapi tidak berkembang. Jadi coba disiplin di trading plan. Nah, yang di sini ya, setelah teman-teman dapat ini semua, tolong dicatat. Termasuk alasannya, kan udah tahu ya bagaimana bikin jurnal kan. Tolong dicatat, kemudian punya waktu untuk melakukan review. Lihat kembali. Kenapa saya bisa koar-koar seperti ini? Karena apa yang saya lakukan dulu, ya ini yang mencelakakan saya. Yang akhirnya, lah kok gue udah profit, lah kok nggak bisa lagi ya. Loh, gue udah profit, lah pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi. Pindah terus. Nah lama-lama kapan lu mau profitnya? Ya kan sama kayak teman-teman buka sebuah toko nih. Gue jual burger nih. Udah laku bagus gitu. Tapi udah cukup senang lah ya dengan situ. Udah santai-santai, nggak melakukan hal yang sama lagi kayak seperti waktu di awal. Kita mulai kendorkan ya kerja keras kita udah mulai kendorkan, promosi kita mulai kendor dan sebagainya kan. Dan akhirnya apa? Wah, kok tokonya udah mulai sepi ya? Padahal salahnya di mana? Salah lu. Promosi lu berhentikan ya, terus habis itu mungkin makanannya lu yang tadinya lu tes, sekarang lu nggak tes lagi, udah lebih percaya kepada karyawan kan. Kayak di trading kan, lu tadinya punya persiapan, lakukan analisa, ada PR, ada research segala macam. Lama-lama lu udah tinggal lihat chart. Ada yang itu, oke gue masuk. Terus habis itu trading plan-nya udah nggak dicatat segala macam kan, udah mulai nih. Nanti habis itu teman-teman pasti akan terpengaruh sama pasar. Loh, ini kenapa ya orang-orang pada tidak begini ya? Lihat udah gue keluar dulu deh. Karena lu nggak catat, lu nggak tahu trading plan lu di mana. Ya kan? Yang penting kayaknya udah nggak bener nih. Ya udah gue keluar aja. Gitu. Too many yang lu tahu. Nah, terus habis itu nanti lihat VSA-nya lihatnya per candle. Pasti lu keluar masuk dah itu. Jadi makanya terlalu banyak yang tahu. Saya gimana ya? Saya mau ngomong ya. Kadang-kadang informasi kebanyakan jadinya subjektif kita jalan. Ya kan? Subjektif kita lain. Pokoknya trade the plan. Gitu loh. Kalau plan kita sudah benar, ya sudah you trade the plan. Gitu ya. Oke? Nah itu ya, jadi ini juga sekalian ini saya titip aja ya. Kalau teman-teman ada yang mau ikutan yang coaching kelas buat mungkin yang di alumni price action, kita kan ada harga khusus ya 7,9 ya. Buat yang umum itu 9,9 sampai minggu depan ya kalau tidak salah. Ini early bird-nya, setelahnya udah harga normal di 10.900.000. Ini adalah coaching kelas terakhir untuk di tahun ini ya. Kita akan mulai di tanggal 3 Oktober sampai 2 Desember. Berarti itu kira-kira bulan depan. Kira-kira 2 minggu lagi ya untuk coaching kelas ya. Jadi buat teman-teman yang berminat atau ada teman yang berminat juga, teman-teman bisa coba rekomendasikan ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk beberapa saham. Ini saya hanya lihat aja ya, kasih lihat aja. Satu adalah Excel. Teman-teman bisa lihat di situ sebentar lagi kelihatannya akan mulai break ini di 2.800. Teman-teman tinggal perhatikan. Ya, pergerakannya juga sudah membentuk low yang semakin tinggi.
Jadi ada peluang ini akan di break. Tapi ya nanti tinggal konfirmasi ya. Konfirmasi, jebret, baru masuk. Ini Excel. Kemudian ada Ramayana. Nih teman-teman bisa lihat Ramayana sendiri. Nih ya, apa yang terjadi di situ dia sebenarnya udah mulai tenang. Tapi tinggal lihat ya katalis dan sentimennya ya. Kira-kira nanti naik suku bunga pas nggak ya kalau misalnya gue masuk ke Ramayana. Tetapi kalau untuk setupnya sendiri dia sudah mulai tenang. Tinggal ini ya, tinggal tunggu volumenya aja. Kemudian ada saham yang mungkin hampir boleh bang, jarang sekali kita rekomendasi ya, yang namanya Telkom. Telkom sendiri teman-teman bisa lihat ya, ada apa dia di situ. Jadi kemungkinan besar teman-teman udah ambil resistennya aja lah ya, ambil resisten 4.750. Kita bisa tunggu dia break ya, atau teman-teman ya nggak usah terlalu agresif lah ya, karena Telkom jalannya juga nggak tahu kenceng-kenceng banget kan. 4.750 Telkom. Kemudian untuk yang sudah pernah kita rekomend, ini saya cuma menyinggung kembali ya, itu adalah PNBS. Ini PNBS, ini juga stop lossnya juga udah kelihatan kok, teman-teman bisa pakai ini. Kalau mau itu ya stop lossnya agak gedean, karena kan incaran kita juga tinggi ya. Teman-teman bisa incar, ini adalah resisten pertama dulu 100, ini masih ada di atas ini ya. Ya ini lumayan tinggi, jadi ya stop lossnya juga teman-teman ya agak-agak gedein lah ya. Kan yang teman-teman incar mungkin agak gede kan. Ini misalnya kalau saya ambil lah agresif di sini. Ini kalau sampai dia ke atas itu berarti beggar ya. Ya ini PNBS, tinggal cari katalisnya. Mungkin nggak ada peluang untuk diantisipasi setinggi itu. Ini juga Harum. Kita kalau misalnya lihat dari sini, ini tunggu dia tunggu setupnya confirm break aja ya. Ini break, teman-teman baru mulai ambil, oke? Kemudian ada Adi, anaknya kan sudah jalan ya. Adi itu baru break nih Adi. Tadi pagi kan baru saya itu ya. Baru saya kasih juga kan. Nah ini untuk yang saham-saham konstruksi, teman-teman lihat deh. Dia udah rata-rata udah sideways di atas EMA 200 dan udah mulai ya. Hari ini kan udah mulai ya candle-candle bar-bar gedenya itu ya udah mulai. Tetapi yang kayak Wika, PTPP itu udah di atas EMA 200 dan dia udah sideways. Ini tinggal break doang. Kan tahu ya. Kalau dia udah di atas EMA 200, sideways di situ, itu biasanya memang ada SOS di situ kan. Ini untuk konstruksi ya, tapi yang kita lihat tuh Adi harus hari ini harusnya udah confirm dia break. Ini break stage 1 ya. Nah, tinggal ya teman-teman tinggal ikutin lah. Ini kan IKN juga baru mulai kan. Harusnya pergerakannya juga masih lumayan kan. Tapi kalau sudah ikut anaknya ya sudah, berarti jangan ikut bapaknya lagi kan. Ini Akra juga sama. Ini udah break nih Akra. Ya, moga-moga ini masih ada satu lagi kalau teman-teman masih itu. Nah, ini Akra ya 1285. Ini liatin. Hari ini juga candle-nya bagus ya. Candle bagus, ya kan? Ini kayak divergence ya. Bener gak? Divergence. Tapi lihat rasio antara shadow sama si bodinya. Ini ngapain dia? Ngapain dia? Jadi ya teman-teman dari sini kan bisa baca sendiri kan. Kemudian ada Inco. Inco juga ini dikit lagi break, tapi ini ada menyisakan sedikit yang namanya gap di situ ya. Jadi ya mungkin saja dia kena ini kan hampir boleh dibilang udah kena plafon ya. Jadi tunggu mungkin dia ada peluang untuk nutupin gap juga. Karena udah naik lumayan tinggi ya. Termasuk indeks harga saham gabungannya juga sama. Indeks harga saham gabungan ini plafonnya nih 7.353 karena high sebelumnya. Kalau sampai dia bisa break, ini berarti high yang baru, berarti all time high. Ya, all time high benar kan ya di all time high? Ya, tidak ada high lagi kan sebelumnya. Jadi ini udah all time high. Kalau sampai indeks bisa sampai all time high, ini mungkin paling akan didorong oleh itu ya masih bagusnya pemasukan dari komoditas. Nah, yang lain-lain tuh hampir boleh bilang tidak ada. Dan teman-teman jangan lupa lihat major trendnya juga. Majornya di global majornya itu untuk Dow Jones sendiri itu trendnya masih utuh walaupun kemarin dia sempat turun. Ini sudah changing of karakternya udah kelihatan banget. Ya ini high sebelumnya, ini udah sempat di break. Kemudian dia sempat turun, tapi ini low-nya kan di sini. Ini high low, ya toh? Nah, tinggal kita confirm ini kalau dia break tinggal lanjutkan. Tapi yang pasti adalah dari turun ini, dari penurunan ini, dia sudah mengalami changing of character di Dow Jones. Di Dow Jones sendiri, penurunan ini juga koreksinya juga cukup wajar dan tidak berhasil mematahkan tren yang ada. Tidak membuat trennya break ini ceritanya. Jadi dia cuma koreksi karena kenaikan yang tinggi begini, koreksi. Ini yang kita harapkan sebenarnya terjadi di indeks harga saham gabungan juga kan. Tetapi tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi gimana? Kalau tidak terjadi ini yang saya bilang, udah fokus pada technical di emitennya.
yang teman-teman sudah pilih apa trading plan teman-teman ya, sudah itu ikutin trading plannya gitu ya. Ini kalau ini break berarti kan akan euforia sekali ya. Dia akan ngejar, pasti pasar akan mengejar saham-saham yang ya punya emiten atau punya sentimen yang cukup menarik dari situ. Oke, teman-teman, saya pikir itu dulu ya. Moga-moga hari ini boleh cukup bermanfaat ya. Dengan kata lain gini lah, balik lagi ke sini nih, kata-kata ini. Semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik trading kita. Ya, jadi kalau udah penuh porto kita, sudah sesuai dengan money management, sudah sesuai dengan risk management kita, porsi-porsi modal kita sudah masuk situ, udah konsen di situ, follow the trend. Follow the plan. Gitu ya, begitu plannya sudah oke, udah capai TP atau mungkin kena stop loss, baru lu cari lagi yang lain. Selama dia masih ada di situ, misalnya udah 4, udah 7, udah berapa gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah teman-teman rencanakan sejak awal, ya sudah follow the plan, trade the plan. Begitu udah selesai itu, baru lu pindah, baru lu cari yang lain. Ya nggak perlu harus setiap hari nongkrongin stock pick. Nggak perlu juga setiap hari seperti karyawan, harus absen. Kalau nggak absen, uang makan, uang komisi segala macam hilang. Jangan seperti itu. Karena ini bisnis. Ya, ini lu berdagang di sini. Nah, kalau lu berdagang, lu ownernya. Lu bukan pegawainya. Lu tidak ada keharusan untuk absen di market. Kalau lu udah punya plan dan itu porto lu udah full dengan emiten-emiten yang lu memang sudah rencanakan, ya sudah follow the plan. Trade the plan dulu. Selesaikan itu, disiplin aja di situ. Coba biarkan plannya bekerja dulu. Ya, so habis itu teman-teman catat, lu review. Review dengan data yang cukup, baru lu ngomong. Baru lu bilang, oh ini nggak kerja, ini bekerja. Lu cari salah lu di mana, lu cari benar lu di mana. Yang benernya lu tingkatkan. Yang salahnya bisa nggak gue ubah. Kalau gue nggak bisa ubah, apa yang harus gue lakukan agar gue tidak terjebak lagi dengan keadaan seperti ini. Itu ya, jurnalkan itu semua. Oke? Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Oke, God bless semua.